Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10, Yuki dan Zafira akan membahas tentang Kerajaan Bali. Jadi ini adalah materi-materi yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama kita akan membahas letak geografis dan daerah kekuasaan Kerajaan Bali. Setelah itu kita akan membahas sejarah terbentuknya Kerajaan Bali. Ketiga kita akan membahas silsilah kerajaan dan juga 5 raja yang terkenal dari Kerajaan Bali. Keempat kita juga akan membahas kehidupan politik, ekonomi, dan juga sosial budaya di Kerajaan Bali ini. Selanjutnya kita juga akan membahas hasil peninggalannya. Dan yang terakhir kita akan membahas sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Bali. Bali adalah pulau di Indonesia yang terkenal sebagai tujuan wisata karena keindahan alamnya, budaya yang kaya, dan keramahan penduduknya. Namun, apakah kalian tahu di Bali ada kerajaan? Nah, kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang kerajaan Bali pada zaman dahulu. Kerajaan Bali merupakan salah satu kerajaan Nusantara yang kaya akan sejarah dan juga budaya. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Pendiri kerajaan Bali sendiri adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Kerajaan Bali berlokasi di bagian selatan Pulau Bali, tepatnya di sekitar Pajang dan Bedulu, Kabupaten Gianyar. Kerajaan ini mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Gianyar dan sekitarnya. Sumber sejarah kerajaan Bali berasal dari prasasti yang diperkirakan dibuat pada tahun 881 Masehi. Namun, kerajaan Bali baru mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Udayana Warmandawa di abad ke-11. Selanjutnya, kita akan belajar tentang silsilah kerajaan Bali nih. Bisa kalian lihat di sini ada gambar yang menjelaskan bagaimana silsilah Bali tersebut. Yang pertama, dimulai dari pendiri kerajaan Bali itu dalam Wirasri Kasari Warmadewa yang berkuasa mulai dari 913 sampai 955. Yang kedua, ada Candrabaya Singha Warmadewa yang berkuasa dari 956 sampai 974. Yang ketiga, ada Wijaya Mahadewi yang berkuasa hanya pada tahun 983. Yang keempat, ada Prabu Udayana Warmadewa yang berkuasa dari 988 sampai 1011. Dan dari Prabu Udayana Warmadewa itu dia dibagi menjadi 2 keturunan lagi. Yang pertama, ada Sri Erlangga Didaha berkuasa dari 1019 sampai 1085 yang menurunkan Arya Kepakisan dan Arya Kutawaringin. Yang kedua ada Sri Wala Prabu atau biasa dikenal Anak Wongso, berlanjut ke Sri Nari Prabu atau Sri Jaya Sakti, lalu Sri Jaya Kasunu. Dari Sri Jaya Kasuno berlanjut ke Sri Jaya Pangus. Ia adalah orang yang memindahkan pusat kerajaan ke Bedahulu. Selanjutnya ada Sri Jaya Lancana dan Sri Masula Masuli. Sri Masula Masuli membagi 2 lagi. Yang pertama ada Sri Hyaning Hyang Adi Dewa Lancana dan dilanjutkan oleh Sri Gajahwahana atau Sri Tapulung. Namun sang raja terbunuh dalam pertempuran dengan Sri Tapulung terjun ke dalam api unggun sehingga wafat. Yang kedua ada Hyaning Sidimantra Dewa atau Sri Indra Cakru yang menurunkan 2. Ada Sri Jaya Katong atau Bri Jaya Karangbuncing yang menurunkan 1. Sir Karangbuncing, 2. Sirar Kebo Iwa, 3. Sirarya Karang. Yang kedua ada Sri Pasung Ringgis atau Patih Agung atau Raja yang menurunkan lagi. Yang pertama ada Sri Pasung Ringgis atau Pasunggiri atau Arya Pasunggiri. Yang kedua ada Arya Ringgis. Dari silsilah terakhir ada Krian Ularan. Dan raja-raja yang terkenal dari kerajaan Bali ada Sri Kesari Warmadewa berkuasa antara tahun 882 sampai 914, Raja Udayana berkuasa antara tahun 989 sampai 1011, Marakata Pangkaja berkuasa antara tahun 1011 sampai 1022, Anak Wongso berkuasa antara tahun 1049 sampai 1077, dan Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti berkuasa antara tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Selanjutnya, kita akan membahas kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Kerajaan Bali. Yang pertama, kita akan membahas kehidupan politik. Kerajaan ini diperintah oleh beberapa keluarga raja, sehingga sering terjadi pergantian pemimpin. Terdapat struktur pemerintahan yang terdiri dari keluarga raja, badan penasihat raja, dan pegawai. Pegawai sendiri dibagi menjadi beberapa.
ada pegawai pemerintahan, bagian pemerintahan, pemungutan pajak, dan administrasi. Namun, tidak diceritakan mengenai siapa saja keluarga raja yang memerintah secara pasti. Yang kedua, kita akan membahas kehidupan ekonomi di Kerajaan Bali. Kehidupan ekonomi Kerajaan Bali didominasi oleh pertanian, peternakan, dan perburuan. Atau jika ingin lebih spesifik, ada seperti pertanian beras, anggur, kelapa, dan sayur-sayuran, serta ternak dan perikanan. Terakhir, kita akan membahas kehidupan sosial budaya di Kerajaan Bali. Masyarakat Kerajaan Bali mempunyai struktur sosial yang didasarkan pada sistem kasta. Terdapat 4 kasta utama dalam masyarakat Kerajaan Bali, yakni Brahmana atau pendeta, Ksatria atau bangsawan, Wesya atau pedagang, dan Sudra atau petani dan pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas hasil peninggalan Kerajaan Bali. Yang pertama ada Prasasti Blanjong, yaitu peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanurkauh dan Pasar Selatan pada tahun 1930 dan memiliki fungsi sebagai media komunikasi dan juga sebagai sumber sejarah. Kedua, ada Prasasti Panglapuan, adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan Anak Wungsu. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1925 dan berfungsi sebagai sumber sejarah. Yang ketiga, ada Prasasti Anak Wungsu, yaitu peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Goa Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-11 Masehi dan berfungsi untuk menunjukkan perhatian raja terhadap perbaikan sistem hukum dan kemakmuran kerajaan. Lalu yang keempat ada Pura Agung Besakih, yaitu tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya di Desa Besakih, Karangasem, Bali, dan ditemukan pada tahun 1284 oleh Rsi Markandeya dan berfungsi untuk tempat ibadah untuk memuja para dewa. Yang kelima ada Candi Padas, yaitu situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu yang letaknya di Sungai Pakerisan, Gianyar, Bali. Ditemukan pada tahun 1920 dan berfungsi sebagai tempat ibadah umat Hindu, pemujaan arwah luhur, dan juga meditasi. Yang keenam ada Prasasti Julah. Prasasti ini diketahui telah dibuat pada tahun 987 Masehi. Dalam Prasasti Julah menyebutkan jika Raja Jayasadu Warmendewa memberikan hadiah berupa desa sembiran kepada rakyat desa Juliah. Prasasti Julah berfungsi sebagai catatan resmi dari masa pemerintahan Raja-Raja Bali kuno. Yang ketujuh ada Prasasti Babahan. Prasasti ini dipercaya telah ada sejak 970 Masehi. Prasasti Babahan berisi tentang pembebasan pajak terhadap tempat-tempat suci yang ada di Bali. Prasasti Babahan berfungsi sebagai tempat resmi yang mencatat perjanjian antara raja dan masyarakat, terutama mengenai pengaturan tanah dan pajak. Yang kedelapan ada Pura Tegala Suci Tirta Empul. Peninggalan Kerajaan Bali yang satu ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Jayasingha Warmendewa sekitar tahun 962 Masehi. Tempat ini dijadikan sebagai tempat penyucian dan pemujaan kepada Dewa Wisnu. Yang kesembilan ada Prasasti Panak Bandung yang ada pada 1071 Masehi. Prasasti yang ditulis dengan aksara Jawa kuno dan bahasa Bali ini berisi tentang wafatnya Ratu Gunapriya Dharmapatni dan Raja Dharma Sri Udayana Warmendewa. Prasasti ini berfungsi untuk memberikan informasi penting tentang kehidupan masyarakat saat itu. Yang terakhir ada Prasasti Huang. Prasasti ini diketahui telah ada semenjak 1011 Masehi, berisikan tentang pemerintahan Raja Dharma Sri Udayana Warmendewa di Bali pada tahun-tahun terakhir. Berfungsi sebagai sejarah kerajaan Bali pada saat pemerintahan Raja Dharma Sri Udayana Warmendewa. Dan sampailah kita pada materi terakhir. Kita akan membahas sebab-sebab runtuhnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh karena ekspansi Kerajaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi. Namun, selain itu, Kerajaan Bali juga mengalami beberapa peristiwa lain yang menyebabkan keruntuhan. Di antaranya, pertama, ada konflik internal. Setelah tahun 1651,
kerajaan Gelgel mulai terpecah karena konflik internal. Kedua, pembentukan kerajaan baru. Pada tahun 1686, didirikan kerajaan baru di Klungkung, yang berada 4 km utara Gelgel. 3. Pembagian kerajaan. Pulau Bali terbagi menjadi 9 kerajaan kecil, yaitu Klungkung, Buleleng, Karangasem, Mengwi, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, dan Jembrana. Keempat, perang antar kerajaan. Kerajaan-kerajaan kecil ini berperang di antara mereka sendiri. Dan yang terakhir, kelima, ada serangan Belanda. Kerajaan Buleleng diserang Belanda pada tahun 1848. Belanda menghancurkan benteng Jagaraga dan memaksa Buleleng menyerah. Nah, karena kita sudah selesai membahas sebab-sebab keruntuhan kerajaan Bali, maka selesai juga lah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang kita sampaikan pada video ini. See you next time.